قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan Kaum Muslimin. Dan seperti biasa sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsirah. Dan kaum muslimin, beredar luas video dari Pak KDM yang melakukan ritual penghormatan terhadap kereta kencana dan juga ya katanya ya sosok Nyi Roro Kidul. Keren, pokoknya orang Sunda mah keren. Saya dari Cirebon ke sini baru tahu. Nah kaum muslimin ya, kalau kami melihat ritual-ritual yang seperti ini ya identik dengan ritual-ritual umat Hindu kaum muslimin ya. Memang kalau kita melihat pakaian Pak Deddy Mulyadi ya, sering di kepalanya itu pakai apa itu namanya lah kaum muslimin ya. Udeng lah kalau nggak salah ya. Namanya udeng, pakai udeng ya. Pak Deddy Mulyadi sering pakai itu kaum muslimin. Dan kami ya ketika di Bali ya memang orang Bali yang beragama Hindu, ya memang hampir semua pakai kayak gitu kaum muslimin. Terlebih ketika mereka melakukan upacara-upacara keagamaan, itu nggak bisa ditinggal. Ya kami nggak tahu lah apakah itu simbol keagamaan atau sekedar aksesoris saja, kami nggak tahu. Apa sekedar adat, kami nggak tahu kaum muslimin ya. Dan memang pembahasan kita bukan ke arah sana kaum muslimin. Kalau kami mengomentari apa yang dilakukan oleh Pak Deddy Mulyadi, ini menyimpang dari syariat Islam kaum muslimin. Apa melakukan penghormatan terhadap kereta kencana ya pakai kayak disembah-sembah, kemudian apa Nyi Roro Kidul lah namanya ya, memuliakan Nyi Roro Kidul ya. Nyi Roro Kidul itu apa? Itu iblis ya, demit. Kalau melakukan ritual penghormatan terhadap iblis, terhadap demit, ya jelas itu nggak boleh kaum muslimin ya. Apalagi memberikan sesaji, ya itu nggak boleh kaum muslimin ya, haram hukumnya di dalam Islam. Jadi yang dilakukan oleh Pak Deddy Mulyadi yang seperti ini jelas penyimpangan dalam syariat Islam ya. Bahkan kemudian beredar juga kabar bahwa Pak Deddy Mulyadi ini ingin menjadikan sosok Nyi Roro Kidul ini sebagai branding kota Pajajaran. Bahkan kemudian ada juga yang beredar isu bahwasanya Pak KDM ini menikah dengan Nyi Roro Kidul. Ya, ada isu yang seperti itu kaum muslimin. Bahkan isu tersebut sampai ditanggapi oleh Pak Deddy Mulyadi. Ya, coba kita simak bagaimana tanggapan Pak Deddy Mulyadi ketika diterpa isu bahwa dirinya ini menikah dengan Nyi Roro Kidul. Ya, kita simak. Itu jawaban dari Pak Deddy Mulyadi kaum muslimin. Ya, ketika Pak Deddy Mulyadi disebut menikah dengan sosok Nyi Roro Kidul, justru Pak Deddy Mulyadi mengatakan bahwa yang menuduh itu artinya mempercayai bahwa Nyi Roro Kidul itu ada. Sementara Pak Deddy Mulyadi sendiri tidak mempercayai bahwa Nyi Roro Kidul itu ada. Nyi Roro Kidul itu hanya sekedar simbol nilai-nilai keindahan dan apalah istilahnya ya. Seperti yang disampaikan oleh Pak Deddy Mulyadi tadi kaum muslimin.
Yang jelas Pak Deddy Mulyadi menyampaikan bahwa dirinya tidak meyakini bahwa Nyi Roro Kidul itu ada. Itu hanya sekedar simbol keindahan, itu hanya sekedar budaya dan sebagainya. Sama ketika ditanya tentang pembuatan patung. Pak Deddy Mulyadi jawabannya juga sama, itu sekedar adat, sekedar budaya saja. Nggak mungkin disembah. Dan kemudian kalau berbicara masalah agama, kata Pak Deddy Mulyadi, pemahaman itu nggak bisa dipaksakan. Karena negara kita bukan penganut salah satu mazhab saja, dan kemudian tidak bisa memaksakan kepada orang untuk memiliki satu pemahaman saja. Karena itu sifatnya personal, kata beliau kaum muslimin. Jadi siapa saja boleh memiliki pemahaman ya bagaimana saja, tergantung dari pemahaman dia sendiri. Ini cara beragama yang kacau sebenarnya kaum muslimin ya. Memang sebenarnya ya kita beragama itu bukan mengikuti mazhab dan nggak ada kewajiban mengikuti mazhab ya. Makanya dakwah sunnah, dakwah yang bermanhaj salaf itu bukan dakwah yang menyeru kepada salah satu mazhab saja. Dakwah yang menyeru kepada satu ormas saja, bukan. Ya, akan tetapi dakwah yang mengajak manusia untuk mengamalkan syariat Islam ini sesuai dengan pemahaman para salafus soleh. Ya. Sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus soleh. Karena kita mengikuti mereka. Jadi standarisasi sebuah ajaran itu untuk diikuti bukan karena ajaran madhab A, B, C, D atau ormas A, B, C, D. Bukan. Tapi dilihat. Apakah ada tuntunan dari syariat Islam yang seperti itu? Apakah yang seperti itu bertentangan atau tidak dengan syariat Islam? Itu acuannya kaum muslimin. Dan Islam ini nggak anti budaya. Ya, budaya apapun, dari manapun, asal tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka itu dibolehkan. Al-adatu muhakkamah dalam kaidah fikihnya. Ya, adat itu bisa menjadi dasar hukum. Adat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, itu nggak ada masalah. Tapi kalau bertentangan dengan syariat Islam, meskipun datang dari Arab, dari Mekah, dari Madinah, kalau bertentangan dengan syariat Islam, maka ya tetap terlarang di dalam Islam. Nggak terlepas juga adat budaya yang ada di Indonesia. Kalau bertentangan dengan syariat Islam, ya nggak boleh kaum muslimin. Nggak boleh. Ya. Melakukan ritual-ritual, menghormati jin, iblis, Nyi Roro Kidul, dan sebagainya. Nggak boleh. Ya, melakukan ritual-ritual menghormati kereta kencana, ya, ada upacara-upacara tertentu, nggak boleh kaum muslimin, nggak ada dalam tuntunan syariat Islam yang seperti itu. Sehingga ketika ada orang-orang yang melakukan penyimpangan-penyimpangan seperti itu, ya kita luruskan, ya tidak terlepas Pak Deddy Mulyadi. Kalau memang beliau melakukan kesalahan, penyimpangan dalam agama, ya kita katakan salah, kita katakan menyimpang, meskipun kinerja beliau dalam pemerintahan itu baik. Itu kaum muslimin. Tapi kebaikan beliau dalam sisi pemerintahan ya kita apresiasi. Lebih-lebih kebijakan-kebijakan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, malah justru sejalan dengan syariat Islam. Maka kita apresiasi yang seperti itu kaum muslimin. Ya. Akan tetapi banyak sekali yang salah paham lah kaum muslimin ya. Menganggap bahwa kami ini tidak menyukai ketika masalah agama dari Pak Deddy Mulyadi ini dikritik. Bukan tidak menyukai. Ya, hanya saja memang ada oknum-oknum orang-orang yang mereka nggak fair. Mereka mengkritik Pak Deddy Mulyadi tujuannya bukan untuk meluruskan cara beragama. Bukan untuk meluruskan cara beragama ala Pak Deddy Mulyadi ini. Mereka hanya berusaha untuk menjatuhkan Pak Deddy Mulyadi saja. Ada yang seperti itu. Ya contohnya saja Ba'alawi. Ya. Ba'alawi juga berbuat kesyirikan. Mereka juga mengagungkan gambar-gambar, mengagungkan kuburan-kuburan orang yang mereka anggap soleh. Gambar-gambar orang yang mereka anggap soleh. Dijadikan untuk minta-minta, ya, gambar Umar bin Hafiz. Ya. Umar Mukhdor juga seperti itu kan juga. Minta-minta sama Umar Mukhdor. Berdoa mintanya sama Umar Mukhdor, bukan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama. Tapi anehnya mereka mengkritik Pak Deddy Mulyadi ketika Pak Deddy Mulyadi membuat patung. Padahal mereka pelaku juga kesyirikan. Itu kaum muslimin. Dan sebenarnya yang dilakukan oleh Pak Deddy Mulyadi ini bukan gagasan dari Pak Deddy Mulyadi sendiri. Ya, banyak itu ya adat-adat budaya
yang ada di Indonesia yang sebenarnya juga bertentangan dengan syariat Islam. Coba pasang sajen, ya, larung sesaji, memuliakan gong, gong pradah disebut kiai, gong disebut kiai. Ya, di Blitar ada itu, gong Kiai Pradah, gong disebut kiai, dimuliakan, dimandikan ketika tanggal berapa, pokoknya bulan Asyura lah ya, dimuliakan, gongnya dimandikan. Kemudian kalau di Solo itu ada kebo, ya, kebo bule, namanya kiai, kebo dinamakan kiai, Kiai Slamet, dimuliakan, dijadikan objek ngalap barokah dengan kebo, kotoran kebonya jadi rebutan. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Kemudian ada juga yang membuat ritual-ritual ketika ada bencana, nyembelih kambing kendit, ya, dijadikan tumbal. Itu kan praktek-praktek kesyirikan kaum muslimin. Larung laut, ya. Kalau di Bengkulu ada yang namanya tabot, menghanyutkan tumbal ke laut. Itu ada. Dan yang melakukan juga orang-orang yang dikenal sebagai pemuka agama. Ya, masalah patung juga seperti itu. Berapa banyak patung-patung yang ada di Indonesia ini? Yang sebenarnya Pak Deddy Mulyadi bukan penggagas pertama. Ya, ada patung Gus Dur. Ya, keluarganya juga bangga dibuatkan patung. Ya kan? Ada patung Biawa, ada patung Bung Karno, ya, ada patung Reok Ponorogo dan sebagainya. Apa bedanya patung-patung tersebut dengan patung yang dibuat oleh Pak Deddy Mulyadi? Sama saja, nggak ada bedanya. Nabi Muhammad SAW melarang membuat patung, membuat gambar makhluk yang bernyawa. Sama, nggak ada bedanya. Apalagi kalau ya karakter-karakter yang ada di ya apa namanya kuda kepang itu, ya, ya pakai topeng-topeng karakternya macam-macam itu. Ya, itu makhluk apa? Coba, makhluk apa itu? Yang mengerikan, ada taringnya. Itu kan makhluk-makhluk ya hasil imajinasi mereka. Itu jin, iblis dan sebagainya. Apa bedanya dengan patung-patung buatan Pak Deddy Mulyadi? Nggak ada bedanya. Jadi sebenarnya kalau mau meluruskan pemahaman dari Pak Deddy Mulyadi, ini harus diluruskan dulu pemahaman pemuka-pemuka agamanya. Kalau pemuka-pemuka agamanya menganggap hal-hal yang seperti itu bukan sebuah penyimpangan, apalagi Pak Deddy Mulyadi yang bukan pemuka agama. Ya, kalau pembesar-pembesar tokoh-tokoh agama, kiai-kiai menganggap hal-hal yang seperti itu bukan penyimpangan agama, apalagi Pak Deddy Mulyadi yang bukan kiai, bukan pemuka agama. Ya kan, Pak Deddy Mulyadi hanya seorang politikus. Coba antum hilangkan budaya-budaya yang bertentangan dengan syariat Islam. Yang mencak-mencak itu ada kiai-kiai dari Aswaja itu yang mencak-mencak nggak terima. Bahkan mereka mengatakan adat budaya Indonesia ini lebih mulia daripada adat bangsa Arab. Sampai seperti itunya mereka mempertahankan adat-adat yang bertentangan dengan syariat Islam. Ya. Jadi kalau kami ya menyikapi penyimpangan dari Pak Deddy Mulyadi ini ya nggak masalah, dikritik nggak ada masalah. Ya, tapi kinerja dari Pak Deddy Mulyadi ini perlu didukung, apalagi banyak kebijakan-kebijakan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kalau perkara Pak Deddy berbuat kesyirikan, berbuat bid'ah dan sebagainya, ya, kiai-kiai itu ya sama. Jadi kalau mau menghilangkan apa-apa yang dilakukan oleh Pak Deddy Mulyadi berupa penyimpangan syariat Islam, ya kiai-kiai, tokoh-tokoh agama itu harus juga dipahamkan seperti itu dulu. Ya, karena Pak Deddy Mulyadi ini yang mengikuti mereka. Siapa yang diikuti kalau bukan tokoh agama? Kalau dalam masalah agama, yang diikuti tokoh agama juga. Kalau tokoh agamanya seperti itu, ya seperti itu juga Pak Deddy Mulyadi. Ya kan seperti itu kaum muslimin. Jadi kalau menurut kami kaum muslimin, ya, yang menjadi permasalahan ini adalah tokoh-tokoh agamanya. Kalau tokoh-tokoh agamanya lurus, maka insya Allah orang-orang seperti Pak Deddy Mulyadi ini bisa diluruskan. Tapi kalau tokoh-tokoh agamanya ya melenceng seperti Pak Deddy Mulyadi, ya Pak Deddy Mulyadi ketika diluruskan juga akan melenceng, akan ngeles dia. Itu tokoh-tokoh agama, itu orang-orang membuat patung juga. Kenapa nggak dipermasalahkan sementara saya kok dipermasalahkan? Kan ngelesnya seperti itu, ya kan? Ya, coba ya, kiai-kiai gelar wayang kulit. Karakter-karakter di wayang kulit itu ada Anoman, ada apalah ya. Kiai gelar wayang kulit.
Sementara karakter-karakter, kisah-kisah yang dibawakan di wayang kulit itu banyak juga karakter-karakter yang nggak bener, bahkan kadang-kadang bawa kisah-kisah agama lain. Jadi kalau ada pemimpin, ada kepala daerah yang memang juga bukan ustadz, ya ketika dikritik ya dia akan mengatakan, oh itu kiai saja melakukan. Ya kenapa saya saja yang dikritik? Kan seperti itu kaum muslimin. Ya. Jadi intinya kaum muslimin nggak masalah mengkritik pemahaman agama dari Pak Deddy Mulyadi, nggak ada masalah ya. Cuma kritik secara fair ya. Jangan sampai ngeritik itu hanya untuk menjatuhkan Pak Deddy Mulyadi saja. Padahal hal-hal yang dilakukan oleh Pak Deddy Mulyadi itu dilakukan oleh tokoh-tokoh agama. Itu kaum muslimin ya. Mungkin sementara itu saja dulu kaum muslimin. Nanti kalau ada yang perlu kita bahas lagi, insya Allah kita bahas lagi ya. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.